Teman-teman, kalau misal kita bahas terkait dengan kecerdasan buatan, itu sebenarnya sudah ada sejak lama ya, teman-teman ya. Cuman baru tenar-tenarnya, ya baru boomingnya itu sekarang-sekarang ini. Sejak tahun COVID, Pak, itu sudah banyak bermunculan aplikasi-aplikasi tentang kecerdasan buatan. Nah, tentunya itu sangat membantu, ya, sangat membantu bagi kita ya sebagai pekerja atau sebagai mahasiswa, sebagai mahasiswi. Apa yang dapat membantu? Contohnya dalam pengerjaan tugas, ya, pekerjaan tugas kuliah atau membantu kita misalnya untuk menghasilkan sesuatu dari kecerdasan buatan ini. Ya, contohnya kalau teman-teman tahu aplikasi editing, gitu ya, aplikasi Photoshop dulu itu bikin desain itu harus kita install aplikasi, gitu ya, aplikasi. Tapi sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bermunculan, gitu ya, untuk membantu pekerjaan kita. Contohnya di bidang desain grafis, seperti itu. Misalnya kita pengen bikin poster, tinggal klik websitenya, gitu ya, ada pakai Canva, ada juga pakai Microsoft Design, ya. Nah, apalagi sekarang Canva itu sudah masuk ke kecerdasan buatannya. Contohnya misalnya mau ngapus background, nah di Canva itu sudah ada, gitu ya. Terus misalnya kalau misalnya wajahnya gelap, nah itu di Canva itu bisa mengatur tuh kontras wajahnya sama suhunya bisa diterangkan di Canva, gitu ya. Apalagi yang bisa dilakukan di Canva, bikin presentasi itu nggak harus pakai apa PPT, pakai PowerPoint, ya, tapi juga bisa pakai Canva atau pakai yang namanya Slide AI. Dan kita tinggal masukin apa yang mau dipresentasikan atau materinya, gitu. Nanti si AI ini itu dia akan bekerja sesuai dengan prompt yang kita mau. Teman-teman mungkin sudah tahu Chat GPT, ya, dari OpenAI. Nah, Chat GPT ini sekarang sudah booming sekali, gitu ya. Bahkan Chat GPT itu sudah ada layanan untuk berlangganannya, gitu ya. Kalau dulu sempat di tahun 2020 ke belakang, Chat GPT ini penggunaannya ini makin masih gratis, teman-teman. Ya, jadi kita tinggal masukin prompt berapa kali pun itu tetap gratis. Nah, tapi sekarang ya Chat GPT ini sudah ada layanan untuk berlangganan, gitu ya. Jadi kalau free-nya itu misalnya berapa kali from, misalnya 5 kali from, ya itu free. Tapi untuk selanjutnya dia berbayar. Ya, tapi dengan adanya ChatGPT ini benar-benar membantu. Seperti teman-teman nih jurusannya di PTIK, gitu ya. Nah, membantu untuk menyelesaikan misalnya ada materi coding, itu yang teman-teman nggak paham. Nah, tinggal tulisin promnya di chat GPT, nanti dia akan membantu tuh. Ya, dia akan membantu mendeskripsikan apa masalah errornya. Apalagi ada gini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bikin website, gitu ya, bikin website. Sekarang di chat GPT, teman-teman cukup ngedesainnya saja, gitu ya. Misalnya ngedesainnya di tampilan website itu dari gambar-gambarnya saja. Nah, lalu diupload, ya, lalu diupload di Chat GPT. Nanti si Chat GPT ini dia akan men-screening, ya, dia akan scan. Misalnya prompt gini, buatkan saya page halaman sesuai dengan gambar yang saya upload. Ya, gunakan dengan bahasa pemrograman misalnya JavaScript, PHP, dan CSS. Seperti itu. Nah, nanti si ChatGPT ini dia akan bekerja. Nah, nanti kita dapat kodenya, source kodenya. Nah, itu sudah pernah
saya lakukan ya ketika saya pengen bikin halaman registrasi gitu ya, halaman registrasi ya, saya cukup sodorkan gambarnya saja gitu ya, atau PDF-nya. Si ChatGPT ini dia akan bekerja ya, nanti kita coba. Nah, dalam hal ini pembahasan kita yaitu kecerdasan dalam pendidikan ya. Ini apa, sudah banyak sekali nih pendidikan itu terbantu dengan adanya AI gitu ya. Bagi yang bisa menggunakan AI secara positif dan baik untuk hal-hal baik seperti itu ya. Nah, tapi juga AI ini bisa mengancam teman-teman. Mengancamnya apa? Satu, misalnya di bidang pekerjaan. Bahkan ada satu penelitian ya teman-teman ya, di tahun berapa semua pekerjaan itu akan benar-benar berapa persen gitu ya, berapa persen, 80 berapa persen gitu ya, itu sudah tergantikan dengan AI. Tapi kalau misalnya kita bisa memanfaatkannya untuk jadikan ladang pekerjaan ya, itu sudah bagus. Nah, AI sebagai tutor personal pembelajaran adaptif. Sistem pembelajarannya adalah menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan dan kecepatan. Contoh nyatanya adalah platform Ruang Guru ya, menawarkan fitur profesionalis dan belajar yang efektif. Nah, sekarang itu banyak platform-platform yang pembelajarannya efektif. Ya, kayak model e-learning tapi LMS. Ya. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah eh, efisiensi belajarnya itu meningkat, kemampuan siswa terdorong secara optimal. Nah, eh, tugas rutin yang secara otomatis. Ya. AI mengotomatiskan penilaian dan penjadwalan dan laporan secara akademik. Gitu. Ya, ini benar-benar sangat membantu sekali. Manfaat statistiknya apa? Waktu administrasi guru berkurang hingga 30%. Yang tadinya berapa persen, dengan adanya AI, maka pekerjaan guru gitu ya, itu sangat terbantu. Di sini kan teman-teman jurusannya PTIK ya. PTIK itu kan pendidikan, teknik, informatika, dan komputer. Artinya di sini ada label pendidikannya nih teman-teman. Jadi bukan teknik komputer murni, tapi dibekali dengan pendidikan, berarti SPD ya gitu ya, sama. Nah, fokus pada pengajaran, guru dapat lebih fokus pada sisi kreatif dan interaktif pembelajaran. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya ini sudah prakrin belum? Maksudnya PKL gitu di sekolah-sekolah. Sudah belum? Belum, Pak. Oh, belum ya. Nah, kalau misalnya nanti nih teman-teman di semester 7 atau semester berapa gitu ya, terjun langsung ke sekolah-sekolah gitu ya, ke SMK SMK. Nah, teman-teman dituntut untuk mengajar. Misalnya, oh saya males nih bikin materinya. Nah, itu nanti bisa pakai yang namanya slide AI. Sebenarnya di Google pun ada ya, di Google tuh ada ya. Tinggal masukin materi apa yang mau disampaikan, nanti AI ini akan bekerja. Analisis prediktif. Ya, fungsi AI dapat menganalisis data untuk mendeteksi siswa yang mengalami kesulitan belajar. Ya, contoh penggunaannya adalah sistem peringatan dini yang memberikan sinyal untuk intervensi secara cepat. Contohnya gini, kita misalnya punya eh, siswa gitu ya. Misalnya nanti teman-teman terjun langsung, gimana nih cara menghadapi siswa yang kesulitan untuk belajar gitu ya. Jadi bisa minta bantuan AI. Apa yang harus dilakukan, pembelajaran apa yang harus teman-teman lakukan supaya siswanya itu
tingkat belajarnya itu meningkat, gitu ya. Pengembangan konten pembelajaran. Nah, sekarang bikin konten pembelajaran itu sudah gampang sekali ya, teman-teman bikin tutorial gitu ya, terus ada subtitlenya itu sudah gampang sekali, bisa pakai CapCut gitu ya. CapCut sekarang sudah terbantu dengan adanya AI ya. Kalau misalnya di bawahnya itu misalnya mau dikasih subtitle gitu ya, itu sudah otomatis ada gitu. Apa yang kita ucapkan itu si CapCut ini akan screening lagi tuh, mendeteksi lagi. Dia akan analisis, dirubah menjadi dari suara ya, itu dirubah jadi ke teks seperti itu. Itulah kecanggihan perkembangan gitu ya. Kalau dulu di zamannya saya kalau ngedit-ngedit video itu pakai namanya Adobe, Adobe Premiere gitu ya. Sekarang itu edit itu sudah gampang sekali, cukup pakai CapCut gitu. Banyak fitur-fitur yang bisa dimanfaatkan. Kreasi materi AI membantu menciptakan kuis. Nah, nanti ada nih AI untuk bikin kuis seperti Kahoot gitu ya, seperti Quizzes gitu ya. Kalau misalnya nanti teman-teman terjun gitu ya di sekolah bikin kuis ya, nah, tampilan Kahoot sama Quizzes ini lebih lebih menarik ya, membantu ya gitu ya, membantu teman-teman untuk membuatkan evaluasi materi dibandingkan dengan misalnya pakai Google Form quiz gitu ya, itu kurang menarik. Ini bisa pakai quizzes atau pakai Kahoot. Keterlibatan siswa, materi lebih menarik, meningkatkan minat belajar, pemahaman konsep, peningkatan efektivitas belajar melalui bahan yang relevan dan dinamis. Sekarang materi pembelajaran itu gampang sekali diakses gitu ya. Nah, AI itu mencakup pendidikan, ya, perannya itu dia mencakup jangkauan luas sekali di pendidikan, gitu ya. Contohnya adalah aplikasi pembelajaran bahasa untuk anak di area yang sulit dijangkau. Ya. Akses pendidikan meningkat di wilayah yang tertinggal atau yang terpencil. Nah, AI dapat membantu memecahkan masalah seperti tadi ya, misalnya teman-teman lagi coding, ya, terus di codingannya teman-teman itu ada yang error, ya bisa minta bantuan yang namanya AI atau ChatGPT. Nah, AI juga sekarang banyak nih saingannya ya, dari OpenAI itu ChatGPT gitu ya. Terus dari Google itu Gemini ya, atau Google Assistant. Nah, siapa lagi? Terus dari Meta ya, namanya Meta AI gitu ya. Itu dari Facebook Group atau Meta Group, itu dia mengeluarkan AI gitu ya. Kalau teman-teman lihat di WhatsApp-nya itu sudah ada yang namanya Meta AI gitu ya. Ikonnya itu lingkaran yang berwarna ungu sama biru. Teman-teman bisa cek. Kalau belum ada berarti AI-nya itu harus sorry, WhatsApp-nya itu harus di-update gitu ya. Nah, itu semua muncul di keluarga Meta ya, dari WhatsApp, Facebook, Instagram gitu ya, sama Messenger, sama Facebook Messenger ya. Selain membantu memecahkan masalah, AI juga bisa ini ya, mendukung pengembangan kemampuan evaluasi ya. Terus apa lagi, membantu kesiapan pasar kerja ya. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan oleh industri sekarang ya? Kalau misalnya teman-teman di berita-berita itu apa, pekerjaan, semua bidang pekerjaan itu terancam dengan adanya AI, maka teman-teman bisa membuat yang namanya peluang kerja atau pasar kerja.
atau dengan membuka yang namanya digital agency sendiri seperti itu ya, atau dalam pembuatan jasa eh, desain gitu ya, atau pembuatan apa caption atau writing untuk sosial media. Tantangan dan pertimbangan teknisnya, isu bias algoritma, privasi data, kekhawatiran tentang keamanan data yang sangat sensitif, regulasi, perlunya pengawasan ketat untuk memastikan penggunaan yang bersifat. Di AI itu ada sisi positif dan posisi negatifnya, teman-teman ya. Di AI itu bisa merubah ini ya, postur tubuh gitu ya. Misalnya fotonya orang, postur tubuhnya itu diganti. Itu ada AI yang seperti itu. Ya, tapi lebih banyak juga AI yang dapat membantu untuk apa di dunia pendidikan atau membantu untuk meringankan pekerjaan. Masa depan pendidikan dengan adanya AI. Mau tidak mau, itu harus dilakukan yang namanya kolaborasi. Kolaborasi antar siapa? Antara kita nih, antara kita ya, human sama si mesin. Kolaborasi manusia dengan mesin. Artinya apa? Yang mengendalikan AI ya, itu adalah kita sendiri. Yang memberikan perintah, yang memberikan prompt itu kita sendiri. Gitu ya. AI itu tidak akan bekerja tanpa adanya instruksi. Seperti itu kan. Makanya bagaimana memanfaatkan AI dengan baik, kita harus punya pikiran yang apa kreatif gitu ya, dan inovatif. Kalau sekarang eh, saya bekerja di apa SMK gitu ya, saya menyampaikan nih guru-guru kalau misalnya pengen bikin materi gitu ya, simple ya, nggak lewat PPT ya, bisa pakai AI gitu ya, bisa pakai slide AI, nanti tinggal masukin apa promnya saja. Lakukan inovasi terus menerus ya. Kenapa kita harus melakukan inovasi gitu ya, atau berpikir yang kreatif? Karena teknologi ini tiap tahun itu akan selalu berkembang gitu ya. Bahkan bukan tiap tahun malah gitu ya. Bahkan dalam 1 tahun itu teknologi itu berkembang terus gitu ya. Berkembang, berkembang, berkembang gitu ya. Nah, persiapan FDN. Guru dan siswa dipersiapkan menghadapi era AI. Nah, sekarang pembelajaran di apa di sekolah-sekolah, bahkan di SD gitu ya, itu sudah direncanakan materi AI, materi AI ini masuk ke kurikulum gitu ya di sekolah-sekolah gitu ya, bukan lagi di jenjang perguruan tinggi, tapi sudah masuk ke sekolah-sekolah. Nah, ini teman-teman beberapa AI ya. Nah, ada chat GPT gitu. Ya, ada yang masuk. Nah, ada chat GPT. Ya, chat GPT ini gunanya apa? Misalnya contoh untuk membantu siswa dan guru dalam menjawab pertanyaan. Nah, sekarang bikin soal ya, guru-guru ya, entah itu guru sejarah, guru produktif ya, dia bikin soal itu pakai AI ya. Termasuk saya, ya, termasuk saya ketika ada soal ujian semester di sekolah, ya, misalnya pelajaran desain grafis gitu ya. Saya tinggal ngasih promnya saja, buatkan saya soal desain grafis untuk jenjang pendidikan SMK kelas 11 atau kelas 12. Jadi si AI ini dia akan apa bekerja tuh. Ya, dia akan bekerja ya, soal TG misalnya gitu ya. Nah, terus
berikan saya jawabannya. Gitu. Nanti dia akan bekerja lagi gitu. Ya. Terus kita kasih prompt lagi, masukkan ke dalam Microsoft Word. Nah, ya ini dia akan bekerja sesuai dengan perintahnya. Jadi kita tadi saya tunjukkan. Oke. Lalu ada AI Kanmigo. Ya, kegunaannya adalah untuk tutor AI interaktif pembelajaran matematika, sains dan bahasa, memberi penjelasan langkah demi langkah. Lalu ada kuis dan Kahoot seperti yang tadi. Ketika kita membuat evaluasi atau kuis, teman-teman bisa pakai Quizzes atau pakai Kahoot. Ini lebih menarik ya daripada kita pakai Google Quiz atau pakai Google Formulir ya. Lalu ada Grammarly, membantu siswa dalam menulis esai atau tugas tata bahasa yang benar ya. Eh, Kalau pakai Google Translate itu masih kacau tuh tata bahasanya ya, dan masih apa, ketukar-tukar ya, walaupun artinya perkataannya itu benar ya, tapi kalau disatukan ya, kalau kata orang Inggrisnya nih, ini bahasanya kacau nih gitu ya. Nah, ini bisa pakai Grammarly. Oke, lanjut. Terus ada Canva. Nah, ada Canva AI ya. Apa? Canva AI di sini gunanya untuk membuat desain ya, teman-teman, membuat materi presentasi ya. Terus desainnya juga menyesuaikan, banyak template-template yang bisa teman-teman gunakan. Nah, lalu ada Sprotic ya, dari Google, aplikasi pembelajaran berbasis AI yang dapat memindai soal dari buku ya. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya mau ngetik gitu ya dari buku ya, tulisannya panjang gitu ya, atau punya referensi untuk nyusun apa, proposal gitu ya, tinggal foto saja, upload ke ChatGPT. Promptnya, ubah gambar ke teks atau convert image to text. Dia akan bekerja. Ya, lalu di sini ada slide AI ya, seperti tadi ya, mengubah teks jadi slide otomatis. Ada Gemini, ada Meta AI, ada Leonardo AI. Ini apa, di Leonardo AI ini fungsinya untuk membuat eh, gambar sesuai dengan prompt yang kita masukkan ya. Ada Bing Creator gitu ya, itu dari Microsoft. Misalnya kita mau apa, bikin gambarnya itu dari prompt yang kita mau. Tapi sebenarnya di ChatGPT itu sudah ini ya, teman-teman, sudah bisa seperti. Oke, saya buka chat GPT di sini ya. Nah, tinggal masukin promnya. Contoh saya pengen bikin halaman registrasi gitu ya. Misalnya gitu. Saya kasih ini dulu, kasih apa, peranan dulu. Nah,
Nah, seperti ini. Nah, ini saya karena nggak ada gambarnya, tapi teman-teman bisa buat gambarnya dulu, lalu upload, dia akan bekerja. Tapi saya pakai prompt text ya. Ini codingannya, ini style di PHP-nya. Saya contoh di yang ini dulu lah. Saya taruh di sini. Oke, oke, style CSS-nya saya simpan di sini. CSS. Oke, jalankan. Ini ya, jadi kalau nanti di apa, kan gitu kan, dia atau digabungkan di sini ya. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman susun satu per satu gitu ya, misalnya nanti buatkan database-nya, nanti dia akan bekerja gitu ya. Teman-teman mungkin sudah tahu paham CRUD. Nah, sistem CRUD bisa bikin dari ChatGPT ini. Tinggal prompt-nya itu step by step gitu, apa yang perlu dilakukan. Ya, itu sekilas ya terkait dengan ChatGPT. Nah, ini sebenarnya banyak nih ya, apa, saya bikin copywriting ya, terus bikin copywriting ya, ubah foto jadi angin gitu ya. Terus lebih banyaknya membantu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman.